Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wa man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa, ya, yang hatinya di dunia ia buta, niscaya di akhirat nanti ia akan lebih buta pula dan lebih tersesat dari jalan yang benar. Quran surat Al-Isra ayat 72. Saudara, sahabat channel Khazanah Pengetahuan, buta yang dimaksud adalah buta hati, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, ialah hati yang di dalam dada. Al-Hajj ayat 46. Kenapa? Sebab butanya kolbu adalah karena terhalang hijab-hijab kegelapan, hijab kelalaian, dan lupa karena jauhnya diri dari menepati janji pada Allah di alam alastu birabbikum. Adapun sebab kelalaian itu, saudara, ya, karena adanya kebodohan seseorang terhadap hakikat keilahiyah. Kebodohan ini muncul karena sifat-sifat kegelapan seperti sombong, ya, dendam, dengki, kikir, ya, ujub, ghibah, ya, namimah atau mengadu domba, bohong, dan sifat-sifat tercelah lainnya merajal dalam diri, sebab jatuhnya manusia ke derajat yang paling rendah atau asfalas safilin adalah lantaran sifat-sifat tercela ini, gitu. Cara menghilangkan sifat-sifat tercela ini adalah membeningkan cermin kolbu dengan ketauhidan hanya pada Allah, ilmu dan amal, serta perjuangan yang kuat lahir maupun batin, sehingga menghasilkan kehidupan kolbu dengan cahaya asma dan sifat. Sahabat sekalian, lantas hamba ingat akan negeri asalnya, hakikat Muhammadiyah, ya, di alamul lahud atau alamul jabarut. Ia pun merindukannya dan akhirnya sampailah dia atau wusul dengan pertolongan Allah yang Maha Pengasih. Setelah hijab-hijab kegelapan terangkat, saudara, yang ada tinggallah hijab-hijab cahaya, maka hamba menjadi tajam basirahnya, sehingga ia mampu melihat dengan basirah ruh dan terpapar cahaya asma dan sifat. Sampai akhirnya, ya, hijab-hijab cahaya ini juga sirna secara bertahap, hingga puncaknya hamba tersinari oleh zat atau cahaya zat itu sendiri. Dan ketahuilah, sahabat, ya, sesungguhnya kolbu batiniyah memiliki dua mata, yakni mata kecil dan mata besar. Mata kecil menyaksikan tajalli sifat-sifat Allah dengan cahaya asma dan sifat hingga puncak alam derajat. Sedangkan mata besar menyaksikan tajalli cahaya zat di alam lahud dan alam al-qurbah dengan cahaya tauhid ahadiyah. Adapun bagaimana, ya, cara manusia mencapai martabat-martabat ini adalah dengan kematian. Karena seseorang yang kemudian mencapai pada puncak kematian, maka dia akan menemukan cahaya yang sejati. Atau sebelum kematian dengan cara fana dan basyira an-nafsaniyah, ya, atau dimensi kemanusiaan dengan potensi hawa nafsunya. Bahkan sampainya hamba hingga ke alam tersebut atau lahut ini bergantung pada keterputusan, ya, keterputusannya dengan basyariah an-nafsaniyah. Artinya pada posisi itu sudah tidak lagi terlintas apapun, saudara. Adapun makna sampai kepada Allah Subhanahu wa taala bukan seperti bertemunya fisik dengan fisik, bukan seperti bertemunya pengetahuan dengan ilmu, bukan seperti bertemunya akal dengan pemikiran, dan bukan seperti bertemunya dugaan dengan yang diduga. Makna sampai adalah kadar keterputusan hamba dari selain Allah yang tanpa jarak, dekat dan jauh, tanpa arah dan tidak berhadapan, tanpa temu dan tanpa pisah. Maha suci Allah dari segala perumpamaan yang memiliki hikmah agung di dalam setiap penampakannya. Oleh karenanya, saudara, kesamarannya, manifestasinya, ketertutupannya, dan ma'rifatnya, siapa yang telah merasakan makna tersebut di dunia dan mengetahui kadar dirinya sebelum dinilai orang lain, maka ia termasuk orang yang beruntung. Jika tidak, maka masa depannya akan menghadapi berbagai siksaan di alam kubur, hari berbangkit, hari penghisapan, penimbangan amal, melewati siratal mustaqim, dan berbagai hal berat lainnya
yang terjadi di akhirat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, qaulin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ra'aitu Rabbi ala surati syabbin amrat. Aku melihat Tuhanku dengan rupa seorang anak muda yang tampan. Kenapa kita tidak bisa menafsirkan hadis ini pada posisi literat? Karena dalam hadis ini dibutuhkan tahwil. Maksud dari anak muda yang tampan adalah tiflul ma'ani. Nah, ini yang dijelaskan oleh baginda yang mulia Syekh Abdul Qadir Jailani. Allah Subhanahu wa taala bertajalli dengan rupa ini di alam cermin ruh, tanpa ada perantara antara yang bertajalli dan yang melihat tajalli. Ditakwilkan seperti itu sebab Allah Subhanahu wa taala suci dari memiliki rupa, memiliki materi dan fisik khusus. Oleh karenanya sahabat, rupa adalah yang terlihat di alam cermin, bukan cermin dan bukan yang bercermin. Pahami ini, ya. Kenapa? Sebab ini adalah rahasia yang sangat dalam. Cara melihat seperti ini terjadi di alam sifat, bukan di alam zat. Sebab di alam zat semua perantara musnah dan tidak ada yang ada, hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, araftu rabbi birabbi, aku mengenal Rabbku dengan Rabbku, yakni dengan nurullah, dengan cahaya Rabbku, nur rabbi, ya, dengan cahaya Rabbku. Adapun manusia sejati adalah mahramnya cahaya Allah. Sebagaimana Allah SWT berfirman, ya, fi haditsil qudsi, di dalam hadis qudsi, al insanu sirri wa ana sirruhu, manusia adalah rahasiaku dan aku adalah rahasianya. Rasulullah SAW juga bersabda, ya, aku Muhammad dari Allah, ana minallah wal mu'minuna minni, dan orang-orang beriman berasal dariku. Di dalam firman yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, ya, aku ciptakan Muhammad, ya, aku ciptakan Muhammad dari wajahku. Adapun yang dimaksud dengan wajah Allah adalah zat suci yang bertajalli dengan sifat Rahman dan Rahim. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, sesungguhnya rahmatku mendahului murkaku. Allah Subhanahu wa taala di dalam kesempatan yang lain juga berkata, saudara, bahwa sesungguhnya aku mengutus engkau ya Muhammad sebagai rahmat bagi semua alam. Allah juga berfirman, yang telah datang, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin, telah datang kepada kamu sekalian cahaya, yakni Nabi Muhammad SAW, dan kitab yang menjelaskan, yakni Al-Quran. Al-Maidah ayat 15. Dalam hadits qudsi, ya, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, laulaka lama khalaqatul aflak. Bagaimana artinya? Jika bukan karenamu wahai Muhammad, jika bukan karenamu wahai Muhammad, maka aku tidak akan menciptakan alam semesta ini. Oleh karenanya saudara, untuk mencapai hakikat yang demikian dibutuhkan satu pengorbanan perjalanan yang cukup panjang untuk mendapatkan hakikat kemuhammadiyaan. Kenapa? Karena manusia sejatinya hadir di dunia ini hanya untuk mencari penerangan bagi dirinya, balik kepada Allah Subhanahu wa taala.